toko Indomaret karena mau nyetok sambal terasi, sambal kacang, Indomie, gula merah. Karena kita lagi suka bikin telepon. Tapi ini kita baru keluar siang, itu hari pertama full day di Berlin. Karena kemarin berangkatnya kemalaman, terus jiwa-jiwa jompo ini butuh tidur. Dan siang ini mau mesti sholat Jumat. Iya, Jumat. Jadi kita habis makan siang baru jalan. Nah, dari tempat kami menginap itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Indomaret. Tapi karena ada gangguan kereta yang biasa kita naikin, jadi perjalanan itu agak panjang sekarang, sekitar 40-50 menit. Tapi akhirnya kita nyampe juga kok, gengs. Alhamdulillah. Langsung aja kita belanja-belanja ya kan. Menyetok semua kebutuhan Indonesia yang kita butuhkan. Nih toko terbaik sih buat nyetok-nyetok bahan makanan. Karena lumayan lengkap dan menyenangkan aja sih. Suka ngelihat ada stok-stok jajanan-jajanan baru gitu yang baru masuk ya kan. Biar sedikit melepaskan rasa rindu ke kampung halaman tercinta. Apa sih namanya? Destinasi kedua adalah Bobski. Ini tuh sebenarnya jam berapa sih, Sul? Udah sore gini? 3:30. 3:30, tapi itu udah mau maghrib. udah mau maghrib. Kita dingin-dingin gini tetap mau beli boba. Kita lihat, biasanya kita beli yang mangga. Iya. Nah, kita lihat apakah hari ini kita akan bereksperimen. Ada masa di mana dia ngantrinya panjang banget coy. Apalagi kalau summer. Iya. Nah, ini udah nyampe. Oh, dulu crunchy tiramisu kita Crunchy tiramisu sempat abuse, ini juga enak. seneng. Gimana? Iya. Ini rasanya kayak kuah kolak. Ini kayak Coca-Cola. Yogurt lychee menarik. Yogurt lychee menarik juga tuh ya. Ini tumben kita dapat tempat duduk. Soalnya kita harus Baru pernah sini sekali. Iya, biasanya tuh di sini tuh selalu rame dan kalau dapat duduk. Kita dapat ya. Lungguh. Longgo tuh apa? Duduk. Oh, soalnya kita harus nunggu. Nanti dia geter-geter gitu. Tadi kamu pesan yang mana jadinya? Ube with brown sugar taro. and taro. Aku mango lulu with extra tapioca. Satu lagi titipan Ila adalah Yogurt original purple rice alias ketan. iya bener, Alias ketan hitam dikasih yogurt. pakai kuah yogurt terus Extra extra tapioca. tapioca juga. Ini tuh kita sebenarnya udah kayak ngerasain ngantuk karena di luar udah gelap Padahal masih 3:30. dan kita tadi tidur siang, jadi wow, Aku masih kurang sih guys. bisa nambah sih sebenarnya. Karena kemarin kita nyampe jam 12 malam coy. Iya benar. Malam banget. Pusing aku. Begadang sehari, recovery 2 hari. Iya sih. Jadi aku benci banget Makanya begadang. tadi kita tuh ya udah deh siang aja, terus nggak ngoyo mau jajan kemana-mana. Paling besok kita akan makan makanan favorit kita. Aku tadi level ngantuknya sampai mending tidur daripada ngopi. Jadi udah ngantuk banget. Ya udah parah sih. Jadi kita tunggu, abis itu kita pulang ya. Pulang. Kita mau makan bakso, jadi kita akan kasih lihat bakso homemade bikinannya Dani dan Ibu Ila. Sama main sama Sulu. Bocil. Tada. Jadi kita sekarang lagi jalan mau ke stasiun. Tapi ini tuh neighborhoodnya lumayan bagus, jadi aku akan Ini kasih banyak lihat toko-toko itu coy. fashion. Ini ada kos di belakang, ada kos, ada no kosmetik, ada di butik, ada Bimba Ilola. Banyak deh, ini banyak yang desainer juga. Untuk sampai ke rumah kita tuh butuh waktu kurang lebih 30 menit. Emang kalau Berlin tuh mau kemana-mana minimal 30 menit sih. Karena dia tuh kotanya lebih besar dari Jakarta sebenarnya, gengs. Jadi mau kemana-mana memang butuh waktu. Dan terutama kalau misalnya lagi rame apalagi ya, suka ada kejadian-kejadian aja gitu. Entah ada kereta yang mogok atau ada namanya Polizeieinsätze, itu adalah ketika ada polisi di rel karena tak ada kecelakaan atau apapun itu. Pokoknya warna-warni banget lah Berlin. Setelah sampai di rumah, aku langsung buka bobanya dan langsung aku hirup glek ya kan, tanpa makan waktu yang lama. Ada Sulu.
Gemes banget ya keponakan aku ini, selalu ngangenin si sulung ini. Dan akhirnya kita makan deh, kita makan bakso bikinannya Bapak Dani dan Ibu Ila. Mantap banget di tengah cuaca yang demanding ini cocok banget sih. Day 2 di Berlin, kembali akan melintasi Berlin untuk jajan. Kali ini kita akan makan apa? Makan kubide, Kubide itu dari mana ya? Persia. Dari Lebanon. Persia. Itu makannya simple kayak daging pakai nasi, tapi enak pol. Nanti akan kita lihat. Cuma sebelum ke sana untuk makan siang, sekarang tuh sebenarnya masih jam 10. Terus kita mau ketemu orang dulu buat silaturahmi. Habis itu kita akan lanjut makan Dan silaturahmi lagi. dan silaturahmi lagi Sama orang again. berbeda. Kalau ke Berlin pasti cuma silaturahmi doang isinya. Silaturahmi Karena- sama jajan. Dan itu hampir 10 tahun di Berlin, jadi kenalannya banyak. Terus aku benalu doang ikut-ikut. Tuh dandan kita terlihat sama karena kalau winter ya gitu deh, jaketnya itu doang. Karena jaket mahal, jadi koleksi-koleksi tuh Nggak mungkin ada kayak rotasi jaket gitu, kayak terlalu too much. iya, itu kita bawa juga males karena bulky banget kan, kita cuma bawa koper kecil doang. Jadi ya dari luar kelihatannya sama, dalamnya beda dikit, tapi nggak signifikan juga sih. Suhunya di atas 0 derajat, 5 sampai 8 derajat. Cuman karena minggu lalu tuh kita sempat ngerasain -7, -5. Jadi sekarang tuh masih oke banget. Lebih ke sejuk sih, menurutku. Aku suka sih. Ini aku udah mulai gerah sih. Kayaknya jaket aku ketebelan. Wih, hari ini berkabut gengsus. Lihat, itu tuh sebenarnya ada tower, tapi malah nggak kelihatan karena ada si kabut-kabutnya itu. Tapi cuacanya in general nggak terlalu dingin, cuma berkabut aja. Dan sekarang kita waktunya ngafe sambil chit-chat, silaturahmi. Ini kafe enak banget sih. Aku minum chai, ini tuh tehnya Turki. Terus aku beli kue coklat. Sebelum kita lanjut ke El Reda, ini dia salah satu makanan favorit aku sama Danu. Nanti aku akan tunjukin makanannya bentukannya seperti apa dan gimana cara terbaik untuk menikmati makanan ini, teman-teman. Kebetulan di sini aku juga akan bertemu dengan salah satu sahabatku yang udah lama banget gak ketemu. Jadi ini bener-bener full di hati dan juga full di perut. Tuh kan, lihat porsi per orangnya tuh gede-gede banget. Dan aku akan kasih tahu gimana cara makannya. Jadi tuh kita dikasih butter. Pertama rendam dulu tuh butternya biar meleleh di nasinya. Sembari nungguin itu, kita olah si tomat bakarnya ini jadi ala-ala sambal. Aku tambahin gula, plus aku tambahin chili juga. Pas butter udah meleleh, langsung diaduk aja dan dinikmati, teman-teman. Oke, banyak yang nanya, mana sih Kak? Mana sih Kak Junova? Vlog lagi dong. Buat kalian yang nonton Pekan 6 dari awal, kalian pasti tahu ini tuh siapa. My love, my everything yang aku temuin sebelum dan setelah itu kalian pikir aku akan berhenti ngunyah? Tentu tidak, kita akan beli donat karena there's always room for dessert. Dan jangan lupa stay tune karena nanti akan ada review donat bareng Danu dan Elsha. Gitu deh, teman-teman. Iya. Dan dua. Guys, treat ourselves. Yes. Jadi kita mau review donat yang tadi kita beli, tapi karena kita belinya cuma dikit jadi harus dipotong 4. Ini ada donat Meatballs, donat vegan. Nih vegan ya? Kayaknya ini the first vegan donat di Berlin. Kayak dari 2015 dia. Buat yang lupa ini siapa? Ini adalah Ibu Elsa, korban mafia buah. Oh ya, ini ada rasanya. Tutupin aja sih. Ini ada rasa, ini apa sih tadi? Pecan raspberry. Pecan raspberry. Ini ada brownies, peanut butter. Ini ada nus eke namanya. Jadi dia basically kacang di atas donat coklat. Nus eke tuh literally kacang di Pojokan. pojokan. Roasted mandel, Almond, almond. Ini sama, ini kromboloni. krombolon.
bomboloni cok bomboloni. Di Indo satu bijinya 100 ribuan ya. Satu bijinya hampir 100.000. Elit. Oh gitu judulnya, nyobain donat 100.000. Hah? Donat satu biji 100 100.000. Nah itu biar pakai apa gitu ya, biar viral. Terus nggak thumbnailnya muka kaget tuh udah. Oh, Vote mulai dulu. mana, Cut? Mulai mana? Kamu mulai yang mana? Yang ini dulu kali ya, warnanya sama Bu Syari. Wih, Ini pecan raspberry. ikan raspberry. Asik kayak influencer nggak? Nggak, blur ya? Ya kamu kan juga lah. Bismillah. Bismillah. Ini tuh blueberry apa? Blueberry kayaknya. Blueberry-nya rada kayak balsam ya, agak pedes. Adek, buat adek, ini kan emang donatnya lembut gitu kan. Cuma karena ada kacang-kacangnya gitu jadi enak itu nambah teksturnya. Oh, Jadi kayak ada Aku suka emang. crispy gitu. Aku suka. Kacang pecan tuh salah satu kacang yang enak buat jadi dessert menurut aku. menurutku ini si sentuhan krim blueberry-nya itu ngasih kayak dimensi agak asam dikit karena semuanya manis nih. Tapi lumayan overpower. Bahkan pakai pecan kan yang aku bilang dia rasanya kuat, tetap kalah sama si blueberry-nya. Gimana? Ntar kita kasih ranking ya. Boleh. Terakhir, aku ini sih, aku udah penasaran banget. Ya udah ya. To be honest. Kamu udah habis belum? Kita mau nyobain yang brownie Brownie peanut butter. Oh, dia bolong tengahnya juga. Jadi peanut butternya cuma swirl di atas doang. Oh, Ternyata. tengahnya tuh sebenarnya donat lagi, anak donat. Nih kalau kamu lihat, tuh ada anak donat. Ada anak donatnya. Ini aja, mantap kayaknya. Bismillah. Cheers. Enak. Enak ya. Karena dia tuh brownies bukan selai coklat, jadi rasanya gebaken apa ya? Ya kayak kue. Beda sensasi sama selai coklat biasa. Aku ekspektasinya akan manis karena kelihatannya kayak coklat brownies kan. Kelihatannya aku kira aku bakal manis. Ternyata bener kayak kamu bilang, nggak manis tapi lebih ada ke roasted something. Ini Enak. kelebihan donat ini daripada merek Mungkin Donat. Kalau Mungkin Donat mau beli rasa apa rasanya sama, Iya. manis tok. Kalau ini berasa kacangnya, ada browniesnya berasa. Nggak mau? Ya jadi kayak ada hint-hint pahitnya gitu. Betul, setuju. Jadi ya seimbang lah rasanya, nggak terlalu manis. Aku mau yang kasihan dong, yang di pojokan. Itu ngebagi kacangnya gimana deh? Itu digigit aja kali si ting-tingnya ya. Iya. Bisa sih. Ribet juga gini. Tapi ini atasnya apa ya? Itu nus eke. Oh, jadi Ini semuanya tuh kayaknya kue nus semua ya? eke. Hmm. Jadi tuh bentuknya segitiga biasanya. Itu kacang rasanya. Eke itu kan sebenarnya pojok. Jadi kayak karena dia tuh Sudut. bentuknya sudut Segitiga. dan rasa kacang. Nah, orang Jerman tuh suka namain sesuatu tuh literally gitu. Bismillah. Siap. Tapi kayaknya coklat sih atasnya. Cheers. Aneh. Ada cinnamonnya di si nus ekenya ini, ada cinnamonnya, aku kurang. Coklatnya juga bukan yang rich coklat gitu. Aneh. Apa ya? Ini Kayaknya agak, ada cinnamonnya deh Ada dong. cinnamonnya sama ya. agak nggak jelas sih kemana arahnya. Rasa kacang enggak. Rasa cinnamon iya. Tipis-tipis. Coklatnya juga. Mungkin. Ini cinnamon kayak bukan coklat ya? Jerman. Mungkin. Kan biasanya Jerman kalau misalkan lagi masuk musim dingin selalu ngeluarin kue-kue yang ada Rempahnya. rempah-rempahnya. Mungkin ini salah satu khasnya si awal musim dingin ini. Kalau kamu suka cinnamon pasti suka, tapi aku nggak suka cinnamon Nah, jadi ini agak mana-mana sih rasanya. Ini kali ya, ya boleh. kacang. Mumpung masih aroma kacang di mulut ya kan. Ini mandel ini- kayaknya. Iya, almond ya. Almond. Almond tuh yang mana ya? Hazelnut? Oh enggak, almond sih kayaknya ini. Ya, Apa itu? ini maaf kalau gak ngeblur ya, malu. Masuk baju aku. Ini. Udah nggak ketolong, ntar aja.
enakan kacang ini ya daripada si Nus Eke. Ini kacangnya berat, Enak banget nih. Tapi tadi apa karamel atau? gebrante, asal Mandel. roasted apa deh? Mandel tadi apa sih? Apa sih bahasa Inggrisnya mandel tuh apa sih? Tadi kan udah bener kan nyebutnya. Almond. Hazelnut. Almond. Karena di sini di pasar Natal salah satu jajanan pasarnya adalah roasted almond. Jadi ini barengan sama Sinus Eke kayak festive winter. Dia ngeluarin ini karena yang terakhir aku beli ini nggak ada. Kan kita sekarang masuk awal-awal winter. Nah itu ada Christmas market. Nah di Christmas market itu jajanannya salah satunya sih ini. Kan tadi aku ngomong gondrong. Oh bener ya? Sok pengen ngekenin. Tapi ini menurut ada terlalu manis sih. Maksudnya kayak karena yang ngebandinginnya kacang doang, jadi kayak base-nya itu manis banget gitu menurut Ade. Bisa jadi ada karamelnya karena yang dijual di pasar Berkaramel. ada karamel. Dia kayak coated dengan karamel itu. Jadi emang agak manis. Tapi dibandingkan Nus Eke, jelas ini lebih ada arahnya. Ya, lebih kacang. Nyampe terakhir nih. Nah, ini ultimate aku. Tim ya, pasti kamu suka. Pasti. Aku selalu Bomboloni kan namanya? Bomboloni. Bomboloni namanya. Coklat standar sih sebenarnya. Ini sebenarnya kekurangannya menurut aku si donatnya ditabur gula lagi. Aku kayaknya lebih suka kalau dia nggak ditabur gula. Setuju. Karena si coklatnya tuh udah agak manis. Ini kayak donat abang-abang. Pakai coklat aja udah. Enak banget. Simple aja, klasik. Kalau di mungkin donat tuh kayak Boston. Enggak, Boston dalamnya putih. Nah baru kamu bilang, ini kayak di dalamnya coklat. Kayak Boston kan dia putih, kayak Fla gitu. Nah ini coklat pol. Ini coklatnya Ade kira bakal kayak full milk yang manis banget gitu kan. Ternyata enggak. Karena vegan. Oh gitu. Kan kalau full milk kan milk nggak vegan. Bener juga sih. Ya dia beneran dark coklat kayaknya. Enak nih, coklat juga enak sih bener. Cuman itu apa rasanya tuh apa sih kenyang gitu loh. Full banget gitu. Apa sih coklat gitu. Enak sih tapi terus kayak ya sebenarnya gulanya juga enak sih. Kayak nambahin dikit-dikit crunchy gitu kan. Cuman Nutrisi kayak enggak mesti. iya, Jadi kita pikirkan sembari nunggu teh rankingnya. Ada berapa tadi rasa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nomor Berarti 5. nomor 5 paling biasa, nomor 1 paling Kita bagus. barengan ya. aduh ada yang ketemu aja kan. Tunjuk aja ya. Tunjuk aja deh ntar kita reveal namanya. Oke. Iya. 1, 2, 2, 3. Sama. Kita nggak suka yang Nus Eke. dikacangin. Udah 4 ya? Wah, gila berat. Jujur. Jujur. 1, 2, 3. Beda. Kamu nomor 4 ini. Iya, aduh sorry banget. Sorry banget. Kamu yang mana? Cat ini. Yang ini. Yang ini. Aku ganti boleh nggak? Aku ganti boleh. Enggak boleh udah. Salah. Jadi nomor 4 di aku adalah si pecan blueberry, Elsia itu bomboloni choco, yang Danu adalah brownies kacang. Aku gak expect, jujur ini unexpected ya. Aku shock banget. Masih 4 soalnya. Iya, aku agak nyesel sih. Nomor 3. Nomor 3 ya. 2, 3. Nomor 3 Elsia adalah roasted almond. Aku sama Danu choco bomboloni. Choco bomboloni. Yang biasanya aku nomor 1 dia nomor 3. Berarti kamu ada yang geser ya? Yang Gila, geser. aku penasaran nih siapa nomor 1-nya di kamu. Geser. Aku penasaran. Mau 2 ya. Aduh ini tuh buat aku berat banget. Siap. 1, 2, 3. Oh, nomor 2-nya mereka malah yang pecan blueberry, aku yang Iya, brownies. tapi kamu bukan karena baju kan? Enggak. Enggak. Emang suka aja sih yang apa ada perbedaan tekstur, ada perbedaan rasa. Oh. Terus Asik, kayak asik, asik. enak gitu loh. Jadi wah gitu. Setuju, Thank you aku juga coach. setuju sih. Thank you coach. Setuju karena dia ada not yang asam-asam gitu. Iya. Oke, nomor 1. Berarti udah jelas nomor 1. 1, 2, 3. Ini. Oh, Elsia brownies. ternyata. Aku Aku sama Danu Mega sama kacang. Oh.
Kita sama 2 kali ya. Tadi aku udah, aduh nomor 2 nomor 1-nya susah banget karena aku tuh suka banget coklat. Tapi rasa yang ini tuh susah didapetin nih, kacang-kacang kayak gini. Si roasted almond ya. Iya, itu gokil menurut aku. Susah nyarinya. Kelihatannya simpel, tapi pas dimakan tuh Bombastis. Kamu tadi yang brownies. Brownies. Karena ada pahitnya tadi itu ya, balance Itu emang enak sih. Aku juga tadi susah milihnya. Kayak persentasenya tuh dikit banget bedanya. Menarik. Jadi itu ya gengs, Brownie balls. Bas. Jadi reviewnya segitu dulu. Kita Kayaknya mau menutup hari karena hari ini udah banyak kegiatan ya. enggak sih, sebenarnya cuma makan doang. Ayo kita makan. Jadi itu dia sih. Itu dia reviewnya. Kasih semuanya. Tidak mengecewakan lah ya, intinya tidak mengecewakan. Enggak lah. Nggak pernah mengecewakan sih selama Atletnya beli gitu terus sering nyobain kayak nggak pernah mengecewakan. Alhamdulillah sih. Ya, apalagi kalau nggak menggocek. Iya. Merogoh kocek kan. Benar. Kok aku nggak menggocek ya? Nggak merogoh kocek Nggak sendiri. kocek. Nah. Benar. Ini hari ke 3. 3. Udah 3 hari. Aku baik lo dengan beda alhamdulillah hari ini. Tapi kamu masih kelihatan sama. Iya. Jadi kita mau ke acara itu, dong ceritain dong acara kamu. Kita mau ke acara namanya GID, Guter Einstieg in Deutschland. Einstieg tuh artinya kayak fase entry level kerja. Jadi buat orang-orang yang baru lulus sekolah mau kerja. Nah itu kita kemarin duduk seminar di bulan Oktober. Sekarang adalah kayak pembubaran panitia gitu. Jadi Sebenarnya kita diajak makan-makan. Alasan utama kita ke Berlin. Betul. Ini gongnya sebenarnya. Iya. Itu alasan utama. Cium. Kasih tahu dong. Apa? Ini yang bekas apa? Bekas penjara. Dulu bekas penjara zaman Pak Kumis. Terus sekarang udah dibongkar jadi taman gitu. Cuman masih ada bekas-bekas sideblocknya kelihatan gitu. Oh ya. Iya, denahnya tuh kelihatan. Tadi sih Danu ngajakin mau nggak lewat situ atau mau lewat jalan biasa aja. Oh terserah. Tapi bilang kalau lewat penjara tapi banyak teong, nggak jadi. Nah itu fenomena Berlin tuh atau Eropa yang general ya. Ya kota gedenya tapi ya. Kan di sini banyak yang nggak punya rumah, tinggal di jalanan. Sebenarnya sama aja di kota-kota besar kan banyak kayak gitu ya. Cuman kalau kita bandingin sama misalnya Jakarta gitu ya, di sini tuh susah banget cari toilet umum. Pun ada tuh mahal banget. Mereka pasti sulit untuk afford. Nah, sedangkan kalau di Indonesia itu kayak di pom bensin aja udah bisa mandi. Iya, terus orang kan bisa numpang tidur di musola atau apa, jadi kayak masih mending alhamdulillah. Iya, jadi nggak Sini bau, nggak nggak ada. kotor. Di situ Berlin tuh lumayan yang kalau bau pusing, ya. Kecil. Itu. Nih, berasa masuk penjara cuma. Mau lihat nggak? Ada teongnya nggak tapi kalau di dalam Yang di sini nggak ada, yang depan sono. Oh. Kalau sini bisa kalau mau langsung lanjut ke sana mau lanjut. Ada teongnya nggak di sana? Nggak ada, di situ doang tuh, depan situ tuh. Nggak ada. Oh. Kalau jalan sini nggak ada. Ini jadi bekas Penjara. takut. Aku nggak kebayang lu gimana ya. Cuman ini kan kayak ada lebih cekung ke bawah tuh. Ini kayak oh pasti ini sel gitu. Sotoy banget. Buat apa lagi emang itu? Kolam renang nggak mungkin kan? Nah ini buat apa coba? Aku selalu mikir itu nih untuk eksekusi coy. Enggak sih, kan Di tengah penjara sendiri gitu. Ngap. Buat apa coba? enggak sih. Kayaknya eksekusi enggak sih. Cuman ya denial doang enggak. Terus di sini ada kayak spirit class kecil Oh gitu. iya, ada tempat bermain Tempat anak-anak manjat. juga. Bisa manjat-manjat tuh. Nah kaget kan kalian tiba-tiba udah day 4 karena kemarin di acara banyak orang. Terus aku terdistraksi, akhirnya nggak ngevlog. Oke, hari ini aku akan bawa kalian ke beberapa tempat jajanan. Salah satunya adalah City Chicken and Hash. Ini tuh adanya di daerah Rosenthaler Platz. Aku kepo banget karena seliweran banget ini di TikTok, Instagram apa segala macam, katanya enak, ngantri terus abis itu pas kita masuk memang lagi ngantri. Untungnya ada pilihan untuk pesan sendiri lewat layar ini. Terus nanti dapat nomornya dan harus kita tunggu panggilan sebelum kita ambil.
Jadi kita sekarang lagi di restoran namanya City Chicken Nas, NHAS. Ini tuh katanya lagi hype di Berlin. Dia tuh jual ayam grill gitu, terus ada juga ayam crispy-nya. Tadi aku beli masing-masing satu, kita cobain bareng-bareng. Katanya sih enak. Dari harganya sendiri sih nggak begitu pricey, jadi aku penasaran apakah rasanya oke. Kalau kalian kesini, please banget makan yang ayam panggangnya aja. Ayam crispy-nya kalian skip aja karena nggak begitu enak ternyata. Ayam panggangnya juara, ada 3 pilihan rasa. Tergantung bumbu yang kalian suka. Kalau Dana tuh suka yang agak-agak smoky. Kalau nggak salah level 2. Tapi kalau Vina sukanya yang coatingnya spesial. Kalau nggak salah yang level 3. Terus ya udah kita makan-makan di sini sampai akhirnya masuk apa nih ya? Hampir masuk maghrib, terus kita hampir bingung gitu mau sholat di mana. Tapi ternyata Cung, ada musolanya. Keren banget. Jerman jarang banget. Luas banget lagi. Bener banget. Kita harus viralkan tempat ini. Luas banget, enak banget. Jaya. Sajenanya juga wangi. Best. tebakan kalian benar. Selesai makan utama, kita lanjut ke dessert. Kali ini kita akan membawa kalian ke tempat cinnamon roll paling enak di Jerman so far. Ini namanya adalah Zeitfeubrot. Kalau diartikan namanya waktunya untuk roti. Jadi dari tadi kita udah ngomong tapi Nggak nggak direkam. Jadi aku bilang kita kayak yang pakaiannya. mirip-mirip warnanya. Terus kita mau beli boba. Aku tadi nanya, biasanya kamu pesan apa? Boba. Terus aku jawab, aku biasanya kalau boba pesennya standar-standar. Yang ini ya, Yang creme kayak- brulee, Itu udah aneh buat aku. Hah? Jadi Terus yang apa? kayak milk tea gitu. Iya, terus yang brown sugar gitu, yang bener-bener kayak standar banget. Gitu deh. Aku soalnya pernah beli yang creme brulee itu kan milk with brown sugar ya. Iya. Kejadian mulu sampai nggak bisa jalan. Oh iya, kamu kan soalnya laktos. Iya, jadi aku kapok. Ini kok aku beli biasanya rasa mangga. Ini kenapa ya dari tadi bolak-balik terus? Terus lo jadi orang lagi jalan aja nggak sekali. Oh, kok orang figurannya kayak banyak gitu ya? Influencer in the wild gitu ya. Ngapain sih lo gitu? Aku kira biar kayak kesannya rame, figurannya banyak, ternyata dia lagi. Ini kita lagi di daerah namanya Rosenthaler Park. Rosenthaler atau Rosenthaler? Sental. Rosenthal. Ler. Oh, baca tal. Tal. Sumpah gue kira selama ini Ada hal. kota namanya Rosenthal, Ah, bukan Rosenthal. oke. Fun fact. Soalnya Tapi- Vinet adalah fellow jajaners, penglaris. Benar, Fellow penglaris. bukan pewaris, Bukan perintis, kita penglaris. penglaris. Ini ketawa-tawa aja. Kita masih di crossing gitu. Gak apa-apa ya, kayak turis kayak sih. Emang aku turis. Lah, kita tuh turis tahu di dunia ini kan, habis ini kita mati. Iya, kan ini punyanya Allah. Kebetulan di daerah sini tuh ada optik di mana Danu beli kacamatanya. Pas banget dia harus nyetel posisi kacamatanya biar lebih nyaman. Jadi langsung aja kita mampir. Tenang aja gengs, kita nggak jadi makan boba kok. Karena akhirnya self control menang di hari itu. Jadi kita habis makan roti nggak jadi makan boba, langsung pulang. Besoknya itu kan hari terakhir aku di Berlin sama Danu. Langsung aja aku menghabiskan waktu ini bersama Ciwi-Ciwi. Aku bersama Vina dan Hunainah akan makan donat dan makan mie. Tapi yang pertama kali datengin adalah si donatnya dulu, karena dia kalau udah kesiangan suka pada abis, teman-teman. Jadi kita mau makan donat. Dia buka jam berapa tadi? Nggak tahu. Tapi kita naik bis tingkat, tapi kita nggak naik ke atas. Terus ini tuh salah satu donat yang enak. Cuman dia rasanya tuh yang nggak heboh-heboh gitu loh, standar. Tapi lumayan unik sih. Standar juga nggak sih menurut aku. ya dia Ini maksudnya bisa bukan di- yang kayak ada atas-atasnya. artisanal Donat. Jadi kita sekarang mau masuk, mau pilih donat. Setelah sempat bingung, akhirnya aku menjatuhkan pilihanku ke donat rasa lemon meringue ini. Itu nikmat banget karena dalamnya juicy, zesty karena kan lemon ya. Terus Vivina beli yang Earl Grey.
enak banget sih ini. Salah satu tempat donat terbaik di Berlin. Rasanya tuh apa ya, halus, lembut banget. Kalau bisa diibaratkan tuh dia kayak rasanya kayak cewek-cewek putri Solo. Abis itu kita lanjut trauma dumping bareng-bareng di salah satu chain noodle yang aku kepo banget juga, aku belum pernah kesini. Dia tuh Chinese noodle tapi halal, gengs. Lena. Oh. Itu apa mie Chinese tapi katanya enggak katanya sih emang halal. Jadi dagingnya Sini, halalnya aku kasih lihat. coba lihat. Jet. Yang ini terlihat kayak delicious. Soalnya di luar lagi dingin banget, jadi kayak enak. Udara kayak gini enak. Overall aku suka banget sih di tempat noodle ini karena pilihan noodle-nya tuh banyak bentuk-bentuknya. Terus sup base-nya juga banyak banget, semuanya nggak ada yang fail. Enak dan sayang sekali perjalanan ke Berlin harus selesai sampai sini karena ini udah waktunya kita pulang ke Hanover. Ini pagi banget gengs, jam 5:30 literally. Akhirnya perjalanan pun harus berakhir. Trip ke Berlinnya sudah selesai. Sebelum murid habis. Jadi kita sekarang lagi kereta mau pulang ke Hanover. Itu keretanya dari Berlin Ostbahnhof atau apa sih? East Station. Gardelest. Bener, iya bener, Gardelest. Gardelest. Ke Amsterdam Central. Nah itu tuh mengarah ke Hanover gitu. Terus ini tuh sebenarnya masih pagi banget, jam 5.45. Jadi tadi kita dari rumah Dani tuh berangkat jam 5. Jadi masih ngantuk. Kok kita belang-belang terus ijo-ijo, kayak pacaran. Happy tapi kangen rumah juga. Berarti Gak bisa lama-lama sih di luar. Berarti ini tuh 7 menit lagi berangkat. Terus kita perjalanan 2 jam menuju Hanover. Terus itu udah 2 jam ya? Iya. Terus itu udah ada istirahat. Biasanya kalau habis trip kayak gini cuma tidur doang. Betul. Jadi makasih banyak. Semoga vlog ini footage-nya mencukupi untuk menjadi vlog yang utuh. Jadi makasih banyak teman-teman. Semoga nextnya bisa nge-vlog lagi. Makin semangat. Makasih ya. Mari.